Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 12 IPA, yaitu tentang tekanan osmotik larutan elektrolit. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan untuk memahami materi tekanan osmotik ini. Sebelum memulai tentang tekanan osmotik, Ibu ingatkan dulu, peristiwa osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel dari suatu larutan yang lebih encer bergerak menuju ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi-permeabel. Peristiwa osmosis ini menimbulkan tekanan pada dinding semi-permeabel tersebut dan tekanan ini disebut tekanan osmotik. Untuk larutan elektrolit, besarnya tekanan osmotik dirumuskan dengan Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Jika dijabarkan, M-nya menjadi gram per mR per volume, volumenya ini dalam satuan liter, lalu dikali R dikali T, dan di dalam kurung ini dijabarkan menjadi 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Keterangan dari rumus ini ada di bawahnya, yaitu Pi tekanan osmotik, satuannya atmosfer, disingkat ATM. M itu adalah molaritas larutan, satuannya molar. R itu adalah tetapan sebesar 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, ini adalah satuannya. Lalu T itu suhu, harus dalam satuan Kelvin. G itu adalah massa zat, satuannya gram. Mr itu massa molekul relatif zat. Lalu N itu jumlah ion zat. Diingat lagi, nanti larutan elektrolit itu ada yang biner, terner, dan kuaterner. Jumlah ionnya 2, 3, atau 4. Alfa adalah derajat ionisasi dan I adalah faktor Van Hoff. I ini bisa dijabarkan menjadi yang di dalam kurung 1 plus N-1 dikalikan alfa. Kita mulai membahas contoh soal tekanan osmotik larutan elektrolit. Yang pertama, sebanyak 4,4 gram kalsium sulfat atau CaSO4 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 200 ml terurai sempurna. Nanti alfanya sama dengan 1 jika terurai sempurna. Berapakah tekanan osmotik dari larutan yang terbentuk pada suhu 27 derajat Celcius jika diketahui ArCa itu 40, S 32, dan O 16. Mula-mula kita uraikan dulu CaSO4, kita hitung jumlah ionnya. CaSO4 itu terdiri dari 1 ion Ca, lalu SO4 ini adalah satu kesatuan ion negatif. Jadi 1 ditambah 1, ini hasilnya 2, nanti ini adalah jumlah ion atau N. Selanjutnya suhunya 27 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin. 27 ditambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Selanjutnya MrCaSO4 kita hitung adalah Ca-nya itu 40 ditambah S-nya itu diketahui 32 dan O-nya dikalikan 4. 4 dikali 16. Maka ini jika dihitung hasilnya adalah 136 MrCaSO4. Kita tuliskan dulu rumus tekanan osmotik larutan elektrolit. Pi sama dengan gram per mR, nanti per volumenya harus dalam liter, lalu dikali dengan R dikali dengan T itu suhu, lalu di dalam kurungnya faktor Van Hoff-nya kita uraikan 1 plus N-1 dikalikan
alfa. Kita masukkan angka-angkanya. Pi sama dengan gramnya diketahui di soal adalah 4,4 gram. Berarti 4,4 lalu dibagi dengan mR tadi sudah kita hitung sebesar 136, lalu dibagi dengan liter. Volumenya dari mililiter harus kita ubah menjadi liter, dibagi 1000, 200 dibagi 1000 hasilnya 0,2. Lalu dikalikan dengan R itu sudah tetapan 0,082, lalu dikali dengan suhu T-nya yang sudah dalam satuan Kelvin 300, lalu dalam kurungnya 1 plus N itu adalah jumlah ion sebanyak 2 ion dikurang 1, lalu dikalikan dengan alfa. Alfa itu tadi dari kata-kata terurai sempurna, berarti alfanya sama dengan 1. Diganti alfanya dengan angka 1. Kita lanjutkan. Pi-nya sama dengan 4,4 dibagi 136 dibagi 0,2, lalu dikalikan 0,082 dikali 300. Dalam kurungnya kita hitung 1 ditambah, ini dikurangi dulu, 2 dikurang 1 adalah 1, 1 dikali 1, ini hasilnya 1. Jadi dalam kurungnya nanti berjumlah 2. Jika dihitung maka didapat hasilnya Pi sama dengan 7,9 atmosfer atau ATM. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua ditanyakan berapakah tekanan osmotik larutan natrium fosfat atau Na3PO4 diketahui molaritasnya 0,2 m dan terurai sebanyak 20% pada suhu 25 derajat Celcius. Langkah pertama, kita hitung dulu jumlah ionnya, yaitu Na3PO4. Na3 berarti 3 ion positif ditambah ini satu kesatuan ion negatif, jadi 3 ditambah 1 jumlah ionnya nanti adalah 4. Ini dimasukkan ke lambang N. Jika jumlah ionnya 4, diingat lagi namanya adalah kuaterner. Selanjutnya ada kata-kata terurai sebanyak 20%. Itu maksudnya alfanya adalah 20% atau nanti dalam hitungan diubah menjadi 0,2. Satu lagi, suhunya 25 derajat Celcius harus diubah menjadi Kelvin. 25 ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 298 Kelvin. Kita lanjutkan, kita tulis rumus tekanan osmotik itu adalah Pi sama dengan M dikali R dikali T, lalu faktor Van Hoff-nya kita jabarkan 1 plus N min 1 dikalikan alfa. Kita masukkan angkanya, Pi sama dengan M-nya adalah dalam soal diketahui 0,2. R-nya itu tetapan 0,082. Suhunya T tadi sudah diubah menjadi Kelvin 298. Lalu dalam kurungnya 1 plus N itu adalah jumlah ion diganti dengan angka 4 dikurang 1 lalu dikalikan dengan alfa. Alfa tadi sudah dibuat desimal 0,2. Jadi dikalikan 0,2. Bagian yang luar ini kalau dikalikan adalah 4,9. Tinggal yang di dalam kurung cara menghitungnya 1 ditambah, ini dikurangi dulu, 4 dikurang 1 itu 3, 3 dikalikan 0,2. Hasilnya 0,6. Maka didapat Pi-nya 4,9 dikalikan dengan 1,6 dan hasilnya adalah 7,84, satuannya
atmosfer atau ATM. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tekanan osmotik larutan kalium klorida atau KCl 0,2 M pada suhu 27 derajat Celcius adalah 5 atmosfer. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya derajat ionisasi larutan tersebut. Diberi lambang nanti derajat ionisasi adalah alfa. Jadi alfa yang ditanya. Mula-mula kita hitung dulu jumlah ion dari KCl. KCl terdiri dari satu ion positif yaitu K dan Cl-nya ada 1, berarti jumlah ionnya adalah 2. Nanti masuk ke lambangnya adalah N, disebut senyawa biner jika jumlah ionnya 2. Lalu suhunya adalah 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin. 27 ditambah 273 hasilnya 300 Kelvin. Kita tuliskan rumus dari tekanan osmotik larutan elektrolit adalah P sama dengan M dikali R dikali T. Lalu faktor Van Hoff-nya adalah 1 plus N-1 dikalikan alfa. Kita masukkan angka P-nya diketahui dalam soal adalah 5 sama dengan M-nya diketahui 0,2, lalu R-nya itu sudah tetapan 0,082 dikali dengan T. T itu suhunya sudah dapat 300, lalu dikalikan yang dalam kurung 1 plus N-nya tadi sudah dapat, N-nya jumlah ion adalah 2 dikurang 1. Lalu yang ditanya adalah alfanya. 5 sama dengan, ini jika dikalikan adalah 4,92. Yang dalam kurung 1 plus, ini dikurangi, 2 dikurang 1 adalah 1. 1 kalikan alfa, hasilnya hanya alfa. Lalu untuk menentukan 1 plus alfa itu adalah 5 dibagi dengan 4,92. Jika dihitung, ini hasilnya adalah 1,02. Terakhir, alfanya adalah 1,02. Angka satunya pindah menjadi dikurang 1. Hasilnya adalah 0,02. Lalu alfa itu biasanya diketahuinya dalam satuan persen. Hasil ini dikalikan lagi dengan 100%. Dikali dengan 100%, maka biasanya jawabannya dalam bentuk persen, yaitu sebesar 2%. Jadi derajat ionisasinya sebesar 2%. Berikutnya kita bahas contoh soal yang keempat. Pada soal yang keempat terdapat larutan urea 0,3 M diketahui isotonis dengan larutan HCN 0,2 M. Isotonis artinya memiliki tekanan osmotik yang sama besar. Yang ditanyakan adalah derajat ionisasi dari HCN atau alfa yang ditanya. HCN ini kita tuliskan dulu. Dia terdiri dari satu ion positif. Cn ini adalah satu kesatuan merupakan satu ion negatif. Maka jumlah ionnya nanti adalah 2. N-nya nanti diganti angka 2 dan senyawanya disebut senyawa biner. Lalu kita tuliskan P dari urea itu akan sama dengan P dari HCN. P dari urea itu rumusnya adalah M dikali R dikali T. Karena urea itu adalah zat non-elektrolit. Jadi rumusnya hanya M kali R kali T. Ini adalah milik urea. Lalu P yang HCN itu nanti diuraikannya menjadi M dikali R dikali T. Lalu nanti ada faktor Van Hoff-nya
1 plus N-1 alfa. Ini adalah milik HCN. Perhatikan, ini ada yang sama. R dan T bisa dicoret sama dengan yang antara urea dengan HCN. Lalu kita masukkan angka M urea itu adalah 0,3 sama dengan M-nya HCN adalah 0,2, masih dikalikan yang dalam kurung 1 plus N-nya tadi jumlah ionnya adalah 2 dikurang 1 adalah 1 dikalikan dengan alfa. Jadi langsung 1 plus alfa. Untuk mencari 1 plus alfa itu sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,2. Didapat hasilnya 1,5. Maka terakhir alfanya itu adalah 1,5 dikurangi dengan 1, hasilnya 0,5. Dan biasanya alfa itu dalam satuan persen. Jadi langsung kita kalikan dengan 100%, maka didapat alfanya sebesar 50%. Jadi derajat ionisasi HCN adalah sebesar 50%. Kita lanjutkan ke soal yang kelima. Sebanyak 200 ml larutan asam asetat, itu nanti rumusnya adalah CH3COOH 2M, dan derajat ionisasinya diketahui 25% pada suhu 27 derajat Celcius, akan memiliki tekanan osmosis sebesar berapa atm. Jadi yang ditanya adalah Pi. Alfanya diketahui 25%, nanti dimasukkan ke dalam rumusnya menjadi 0,25. Lalu rumusnya asam asetat CH3COOH, cara menghitung jumlah ionnya ini adalah satu kesatuan ion negatif, H-nya itu adalah ion positif, jadi nanti jumlah ionnya adalah 2, lambangnya nanti N. Lalu suhunya diketahui 27 derajat Celcius, diubah menjadi Kelvin, 27 ditambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Kita tuliskan rumus Pi itu adalah untuk elektrolit M dikali R dikali T, lalu faktor Van Hoff-nya 1 plus N-1 dikalikan alfa. Dimasukkan angkanya Pi sama dengan M-nya dalam soal sudah diketahui 2 dikalikan dengan R-nya 0,082, lalu dikalikan dengan T-nya, suhunya adalah 300, dalam kurungnya 1 plus N-nya diganti angka 2 karena jumlah ionnya 2 dikurang 1, lalu dikalikan dengan alfanya. Alfanya adalah 0,25. Jika dihitung besarnya Pi sama dengan yang bagian luarnya ini, jika dikalikan adalah 49,25. Lalu di dalam kurung 1 plus, ini dikurangi dulu, 2 dikurang 1 adalah 1, dikalikan 0,25, hasilnya 0,25. Berarti 49,25 dikalikan dengan ini ditambahkan hasilnya 1,25, maka hasilnya didapat 61,5, satuannya atmosfer atau atm. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini tentang tekanan osmotik larutan elektrolit telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian ingin membutuhkan soal-soal yang lebih banyak tentang tekanan osmotik elektrolit ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.